begini. Mau nanya silakan. Ya. Silakan. Forum pengadilan mana yang bisa dan berwenang Membuktikan. untuk menyatakan, bukan membuktikan dulu, Menyatakan asli atau tidak. menyatakan dalam putusannya ya sebelum forum pidana nih, ya sebelum forum pidana nih, forum apa? Kan tadi Bang Refli mengutip ya. Sudah saya jawab. Tunggu dulu, kekuasaan negara kan dijalankan menurut undang-undang. Nah, undang itu kan kemudian ada tentang dalam sistem hukum kita, sistem hukum peradilan pidana kita. Tolong dijawab. Ya, saya Dalam jawab kan? forum apa ya? Oke. Jadi ya, kalau kita bicara mengenai sifat pengadilan itu ya, ada yang kemudian dia judicial activism. Judicial activism itu adalah berusaha mencari terobosan-terobosan dari aturan-aturan formal. Itu kan MK dan Sebentar dulu. MK dan MA ya. Iya, Activism. itu Ya. prinsip umum, bro. Judicial activism atau judicial restraint. Nah, inti dari pengadilan itu adalah dua. Memberikan kepastian keadilan di satu sisi, Ya. dan di sisi lain adalah dia harus menjadi problem solver. Jadi nggak bisa dia kemudian ada kasus yang menggantung, tapi tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan manapun. Kalau terlalu saya teoritik, contohkan ya, misalnya terlalu Dulu, bro, teoritik. saya menyelesaikannya secara Pak teoritik. Mahfud Ya. waktu 2008 membongkar maklar kasus waktu itu. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa? Judicial activism. Iya. Pak Mahfud waktu 2008 Iya, MK iya. membongkar maklar kasus waktu itu. Di MK waktu itu yang rekaman cicalon buaya itu Iya. dibuka, itu nggak ada relevansinya sesungguhnya. Tapi karena untuk mencari penyelesaian, dia lakukan itu sebagai judicial activism. Oke. Sistem hukum kita Kalau Anda mengatakan tidak ya, menganut judicial activism, itu dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, Anglo-Saxon, ya. betul. Anglo-Saxon karena membuat putusan. judicial activism, judicial restraint itu adalah watak dari pengadilan dimanapun. Jadi yang namanya pengadilan itu ibarat cincin begini, dia nggak bisa cuma segini doang. Kadang-kadang dia kendor, kadang-kadang dikerat. Karena memang Contoh ya, dalam saya hukum kasihkan kita itu judicial activism itu positivisme contohnya adalah itu begitu penetapan kuat. tersangka itu bisa dipradilankan. Itu judicial activism. Mana ada di undang-undang sebelumnya? Benar Ya. nggak? Activism, judicial restraint itu adalah watak pengadilan ketika dia merefleksikan penalaran hukumnya, reasoningnya itu betul. Ya, yang disampaikan juga soal putusan Mahkamah Konstitusi Lu Cicak Buaya itu betul. Tetapi apakah hakim itu mengadopsi mau dia aktivisme atau restraint itu artinya dia menahan dirinya untuk tidak mengekspansi kewenangannya tadi bahasanya Bang Refli, dan itu sah-sah aja. Operasionalisasinya di dalam hukum kita itu ada namanya sengketa prayudisial. Apa itu sengketa prayudisial? Ketika suatu perkara memiliki dimensi pidana dan dimensi perdata, maka sah-sah saja terbuka pilihan bagi hakim untuk mengatakan, oh ini bukan kewenangan saya, karena dimensinya ini lebih daripada dimensi perdata. Mungkin dia berpikir ini ada dimensi pidana, oleh karena itu silakan nanti peradilan yang lain yang bisa menafsirkan. Saya ingin sampaikan juga apa yang disampaikan oleh rekan Refli Harun tadi, bahwa ini judicial activism. Kita bisa membuat perbandingan dalam sistem hukum kita, ya. Dalam sistem hukum kita itu tadi mungkin kalau Bung Sugeng disebut judgment law, ya, itu ada di Anglo-Saxon dan segala macam. Saya mengatakan ada dalam sistem hukum kita bahwa dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak boleh menolak menggali karena hukum belum mengaturnya. Itu satu prinsip. Ya, kita bicara azas dan prinsip. Yang kedua adalah bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita, bahkan dalam doktrin ilmu hukum kita di Indonesia, ada yang namanya rex forming, pembentukan hukum. Hakim berwenang membentuk hukum, bahkan hakim rex finding, hakim menemukan hukum ketika hukum belum mengaturnya. Jadi ada dalam sistem hukum kita. Masalahnya adalah bagaimana kita terjemahkan itu seiring sejalan dengan apa yang disampaikan oleh rekan Refli tadi. Tapi kalau bicara ijazah, bukan person. Nah, oleh karena itu saya selalu berpikir seharusnya yang diuji sekarang adalah ijazah terlebih dahulu.
ijazah ini harus diselesaikan persoalan ijazah. Jangan menggantung sampai kapan.